Ibu Bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jemaat Bukit Tambalan Rea. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, kami angkat kepadamu. Tuhan memperkenankan kami menikmati hari Tuhan yang baru. Tuhan memperkenankan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan pada hari ini. Sertai dan lindungi kami, agar dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini dapat kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga saya tidak salah jika saya mengatakan bahwa di antara ke-12 murid Yesus, yang paling kita ingat adalah Petrus, Yudas, dan Thomas. Petrus dengan penyangkalannya, Yudas dengan pengkhianatannya, dan Thomas dengan keraguan atau ketidakpercayaannya tentang kebangkitan Yesus Kristus. Sesuai dengan tema mingguan, pagi ini saya mengajak kita untuk belajar dari peristiwa ketidakpercayaan Thomas. Paling tidak ada dua hal yang dapat kita pelajari. Pertama, dari sikap Thomas, dan yang kedua, dari sikap Yesus terhadap sikap Thomas. Pertama, kita lihat dari ketidakpercayaan atau keraguan-raguan Thomas. Pertanyaan dasar atau pokok tentang Thomas adalah, mengapa dia tidak percaya tentang berita kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh teman-temannya? Dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Yohanes 20 ayat 25. Kenapa Thomas tidak percaya? Apakah Thomas memang belum sepenuhnya percaya tentang Yesus? Jawabannya tidak. Kepercayaan Thomas terhadap Yesus tidak diragukan lagi. Hal itu dapat dilihat dalam sikapnya terhadap ajakan Yesus kepada murid-muridnya untuk kembali ke Yudea karena Lazarus meninggal. Murid-murid yang lain tidak mau, karena baru beberapa hari yang lalu Yesus mau dilempari dengan batu oleh orang Yahudi. Thomas bersikap lain. Dia berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Yohanes 11 ayat 16. Thomas menyatakan keyakinannya untuk tetap bersama Yesus sekalipun mati taruhannya. Tindakan ini adalah tindakan iman. Berapa banyak di antara kita yang sama dengan Thomas, berani menantang maut demi mengikut Yesus? Jika demikian, mengapa Thomas tidak percaya? Apa yang membuat Thomas tidak percaya berita kebangkitan Kristus? Jawabannya, harapan dan kenyataan. Harapan dan kenyataan berbeda atau tidak sama.
Harapan Thomas tentang Yesus tidak sama dengan kenyataan yang ia alami atau lihat yang terjadi pada Yesus. Proses kematian Yesus tidak seperti yang ia harapkan atau bayangkan. Bahwa Yesus ditangkap, diadili, diejek, dicambuk, dipasangi mahkota duri, dihina, diludahi, disalib, ditombak sampai mati. Tidak pernah Thomas bayangkan. Ditambah lagi dengan sikap Yesus terhadap perlakuan-perlakuan seperti yang sudah kita sebutkan. Orang yang ia puja, orang yang ia andalkan, orang yang ia idolakan, gurunya, sahabatnya, bahkan Tuhannya, diam tanpa melakukan sesuatu. Bukan proses dan sikap seperti ini yang Thomas harapkan dan bayangkan dari Yesus. Akibatnya, Thomas kecewa, sakit hati, dan putus asa. Dia mengasingkan diri dari teman-temannya dan pergi menyendiri, merenung, bergumul, dan bertanya dalam hatinya tentang kehidupan selanjutnya. Dalam kondisi kejiwaan yang kosong seperti itu, Thomas bergabung lagi dengan teman-temannya. Lalu mereka menyampaikan, "Kami sudah melihat Yesus." Thomas tidak percaya kecuali kalau ia melihat sendiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, kekecewaan, sakit hati, keputusasaanlah yang membuat Thomas tidak percaya. Hal ini mengingatkan sekaligus mewanti-wanti kita agar kita berhati-hati terhadap kekecewaan, sakit hati, dan keputusasaan. Apa yang dialami Thomas dapat saja kita alami, sudah kita alami, bahkan sedang kita alami. Kita sedang sakit hati, kita sedang kecewa, bahkan kita sedang putus asa. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, bahkan kehidupan berbangsa. Kita bisa putus asa melihat banyaknya sikap dan penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Kita bisa sakit hati karena sikap dan perlakuan sesama orang Kristen, sesama satu jemaat, sesama satu kelompok, bahkan sesama satu keluarga. Bahkan perlakuan oleh orang yang paling kita sayangi. Kita bisa kecewa mendengar ucapan, melihat sikap dan tingkah laku seorang panutan atau idola dalam jemaat atau gereja yang akhirnya jatuh ke dalam dosa. Melalui kisah Thomas, kita diingatkan supaya berhati-hati mengelola perasaan sakit hati, kekecewaan, dan keputusasaan. Karena bisa membuat kita melupakan firman Tuhan, dapat membuat kita tidak percaya, dan bisa membuat kita kehilangan iman. Kita boleh sakit hati,
boleh kecewa, boleh putus asa. Itu manusiawi. Tapi jangan karena keputusasaan, kekecewaan, dan kesakit hatian membuat iman kita hilang. Apalagi kalau kekecewaan, keputusasaan, dan kesakit hatian disebabkan oleh sesama kita. Karena itu, berimanlah kepada Yesus dan jangan beriman pada manusia atau ciptaan lainnya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui kisah Thomas, Tuhan mengingatkan kepada kami, dalam keadaan apapun yang kami alami, jangan pernah menghilangkan iman kami kepadamu. Jangan pernah membuat kami menjauh dari Tuhan Yesus, apalagi tidak mempercayai Tuhan. Kami mengaku kami sungguh lemah. Kami manusia yang penuh dengan keterbatasan karena dosa. Karena itu kami bermohon, tolong kami Tuhan, agar dalam hidup ini kami menghadapi segala kenyataan yang diperhadapkan kepada kami dengan tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan. Khususnya pada hari ini, kami akan menjalani kehidupan, cobaan, tantangan yang mungkin dapat membuat kami kecewa, akan kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan ada bersama kami. Tuhan kami luar biasa. Kami yakin Tuhan kami sudah mengalahkan maut. Tuhan kami jadi pemenang. Dan karena itu kami juga akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan berkati.